Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Juniati dari kelas FM 18B. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen risiko. Yang pertama yaitu pengertian manajemen risiko. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi, atau sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Seperti yang diartikan oleh Reagan pada tahun 2003 bahwa risiko ialah suatu kemungkinan yang menimbulkan atau mengesankan kerugian atau bahaya. Jadi, manajemen risiko dapat diartikan sebagai proses identifikasi, analisis, mengendalikan, dan evaluasi dalam upaya menghindari atau meminimalkan risiko yang ada dalam suatu bisnis. Selanjutnya yang kedua, manfaat manajemen risiko. Manfaat yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan apabila melaksanakan manajemen risiko dengan baik antara lain: yang pertama, menjamin pencapaian tujuan. Yang kedua, meminimalkan kemungkinan bangkrut. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan yang keempat, memberikan keamanan pekerjaan. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko ialah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar, maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan. Adapun yang keempat yaitu jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama ada manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah manajemen risiko yang disasarkan pada terjadinya permasalahan-permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal. Yang kedua, manajemen hazard. Manajemen hazard adalah jenis manajemen risiko yang fokusnya pada masalah yang potensial membuat perusahaan gulung tikar. Yang ketiga, manajemen risiko strategis. Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Yang keempat, manajemen risiko finansial. Sesuai dengan namanya, tentu sudah dipahami kalau manajemen risiko finansial adalah manajemen yang fokusnya pada keuangan perusahaan. Dengan adanya manajemen ini, tentu pihak perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap segala aset perusahaan. Tujuannya tidak lain supaya keuangan tetap sehat sehingga bisa dikontribusikan untuk perkembangan usaha ke depan. Itulah materi tentang manajemen risiko yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.